Perkenalkan, nama saya Aldi Gabrihantara, mahasiswa KKN PPN UGM Saburai Jua tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membangun merek yang kuat. Pertama-tama, kita akan mempelajari apa itu merek. Merek merupakan nama, simbol, logo, desain, gambar, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut yang menunjukkan identitas suatu barang atau jasa untuk membedakan dari barang dan jasa yang lain atau kompetitor. Merek terkait langsung dengan emosi dan potensi pembelian, sehingga membangun merek yang kuat juga menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan konsumen. Hubungan emosional tersebut akan mendorong kesetiaan konsumen terhadap produk atau barang dan jasa yang ditawarkan. Bagi produsen, merek juga dapat berfungsi sebagai yang pertama, merek menciptakan kesetiaan konsumen yang kuat. Yang kedua, merek dapat meningkatkan efisiensi komunikasi pemasaran. Yang ketiga, merek yang terdaftar dapat memberikan perlindungan hukum atas barang atau jasa. Yang keempat, merek yang kuat tidak mudah ditiru meskipun barang atau jasa yang ditawarkan serupa. Yang kelima, merek yang kuat dapat menciptakan keunggulan komparatif tersendiri. Di sisi lain, bagi konsumen, merek juga dapat berfungsi sebagai yang pertama, merek memberikan sinyal atas kualitas barang atau jasa. Yang kedua, merek memudahkan konsumen untuk menentukan konsumsi barang atau jasa. Yang ketiga, merek yang kuat meningkatkan kepercayaan konsumen. Berikut merupakan kriteria dalam memilih unsur merek yang baik. Yang pertama adalah mudah diingat. Nama biasanya menjadi unsur merek utama untuk dikenali oleh konsumen, sehingga nama merek yang baik adalah yang mudah diingat. Selanjutnya adalah bermakna. Merek merupakan identitas dari barang atau jasa yang memiliki kekuatan emosional, sehingga merek sebaiknya memiliki arti tertentu. Selanjutnya ada menarik. Unsur merek menjadi alat bantu dalam komunikasi pemasaran, sehingga merek yang kuat harus memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian dapat dipadankan. Unsur merek sebaiknya dapat digunakan untuk mengenalkan produk barang atau jasa baru dan dapat disesuaikan dan diterima di wilayah pemasaran lain. Kemudian mudah beradaptasi. Unsur merek yang dipilih sebaiknya mempertimbangkan kemampuan adaptasi dan dapat diperbaharui mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir adalah dapat terlindungi. Unsur merek yang dipilih seharusnya tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat didaftarkan dalam perlindungan hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat branding. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pelajari tujuan pasar dan strategi yang tepat untuk suatu produk, mulai menyusun proyek prioritas, buat ide-ide kreatif untuk menyampaikan pesan produk, dan membuat anggaran untuk branding. Langkah kedua adalah kembangkan konsep merek yang sudah ada, kemudian pelajari dan kenali merek secara visual, kemudian sampaikan ide kreatif awal. Kemudian langkah ketiga, kita kembangkan kerangka konsep merek awal, kemudian pilih dan gunakan media yang tepat, dan mulai dengan materi visual seperti foto atau gambar. Langkah keempat yang harus kita lakukan adalah menyusun naskah merek secara lengkap, kemudian rangkum komentar dan pendapat konsumen terhadap merek tersebut, dan mulai membuat merek. Langkah terakhir adalah buat dan sajikan tata letak merek secara penuh, kemudian kembangkan rancangan merek ke dalam desain elektronik, dan mulai terapkan merek dalam aktivitas pemasaran seperti kemasan, periklanan, website resmi, dan lain-lain. Proses branding bukanlah merupakan suatu proses yang instan, melainkan melalui berbagai tahap. Tahap yang pertama adalah tahap dikenal. Merek yang telah dibuat selanjutnya harus didukung dengan strategi untuk membangun kesadaran merek di pasar. Yang kedua adalah tahap pemahaman arti merek. Setelah merek
mulai dikenal, selanjutnya perlu menjelaskan apa yang bisa diberikan merek kepada konsumen. Yang ketiga adalah tahap menyukai. Merek yang sudah dikenal selanjutnya perlu meningkatkan minat mencoba atau membeli produk tersebut kepada konsumen. Yang terakhir adalah tahap loyal. Pada tahap ini bisa dikategorikan sebagai merek yang kuat, di mana konsumen akan melakukan pembelian berulang yang mencerminkan loyalitasnya terhadap merek tersebut. Branding pepes ikan daun lontar. Sebagai contoh kegiatan branding, kami menggunakan produk pepes ikan daun lontar yang dibuat oleh teman kami, Alvinda Frebilita Ambarwati, yang dapat dilihat dengan melakukan scan barcode atau menuju link yang tertera. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempelajari sasaran pasar atau tujuan pasar dari produk tersebut. Kita anggap saja sebagai makanan bagi keluarga. Kemudian kita menentukan strategi yang tepat. Setelah strategi tersebut ditentukan, maka kita menentukan pesan dari produk tersebut, seperti makanan bergizi untuk keluarga yang akan digunakan sebagai tagline atau slogan produk tersebut. Kemudian kita menentukan anggaran awal untuk branding, seperti menganggarkan kemasan mika plastik dengan ukuran 10 x 15 x 5 cm yang sesuai dengan ukuran produk ikan pepes, seharga 1.500 sampai 2.000 rupiah per piecesnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan konsep merek dan menentukan unsur merek yang tepat seperti yang telah dibahas sebelumnya. Setelah itu tuangkan ide kreatif awal dalam bentuk visual. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan konsep awal yang telah disusun dengan memilih media branding yang tepat seperti kemasan yang menarik. Kemudian mulai dengan menambahkan unsur merek seperti foto atau gambar maupun desain. Berikut ini merupakan contoh label yang digunakan untuk kemasan. Dengan memilih unsur merek ikan sebagai ilustrasinya, kemudian mencantumkan nama produk, tagline produk atau slogan, kemudian komposisi dan tanggal kadaluarsa. Langkah selanjutnya adalah menyusun naskah merek secara lengkap dan dapat ditambahkan juga pendapat konsumen yang positif sehingga orang lain tergerak dan mulai membeli produk tersebut. Langkah selanjutnya adalah menyajikan unsur merek dengan tata letak secara penuh dan kembangkan rancangan merek tersebut ke dalam desain elektronik. Kemudian mulai terapkan merek yang telah dibuat dalam aktivitas pemasaran. Untuk mempelajari strategi pemasaran lebih lanjut, pembaca dapat langsung melihat video kiat-kiat marketing lokal yang dibuat teman saya, Frida Ardea, dengan melakukan scan barcode atau menuju link yang tertera. Video ini dibuat dengan tujuan memberikan edukasi dan pembelajaran mengenai membangun merek yang kuat atau strategi branding. Video ini bukan merupakan pedoman utama dalam melakukan branding. Penulis juga menyarankan kepada penonton untuk memperluas pengetahuan mengenai branding dengan membaca dan mencari sumber lain yang relevan. Membangun branding yang kuat sangat penting untuk efektivitas kegiatan pemasaran. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa.